Kurang lebih 7 kitab yang disebutkan itu, ya betul, memang tidak menyebutkan nama Ubaidillah atau Abdullah sebagai anaknya Imam Ahmad bin Muhajir. Ya betul, saudara. Tapi tidak menyebutkan bukan berarti menafikan, saudara. Kitab bukan cuma 7 itu doang. Kitab itu banyak, saudara. Kalau Anda lihat Tabaqatun Nasabin atau Munyatur Raghibin fi Tabaqatin Nasabin karya Kammunah atau Mu'jamun Nasabin karya Al-Rashid, itu ada ratusan kitab nasab, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, mari kita mencoba menyimak video dari Habib Hanif berikut ini. Kurang lebih 7 kitab yang disebutkan itu, ya betul, memang tidak menyebutkan nama Ubaidillah atau Abdullah sebagai anaknya Imam Ahmad bin Muhajir. Ya betul, saudara. Tapi tidak menyebutkan bukan berarti menafikan, saudara. Kitab bukan cuma 7 itu doang. Kitab itu banyak, saudara. Kalau Anda lihat Tabaqatun Nasabin atau Munyatur Raghibin fi Tabaqatin Nasabin karya Kammunah atau Mu'jamun Nasabin karya Al-Rashid, itu ada ratusan kitab nasab, saudara. Sahabat muslim dimanapun berada, beliau menyampaikan bahwa hanya gara-gara 7 kitab tidak menyebutkan nama Ubaidillah, lantas menafikan bahwa Ubaidillah itu tidak ada. Beliau menyebutkan bahwa tidak menyebutkannya 7 kitab tersebut bukan berarti tidak ada. Sahabat muslim dimanapun berada, betul yang beliau sampaikan, cuma yang dimaksud dari kitab yang ditesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, beliau punya kitab abad sezaman di abad 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 9. Ini tidak menyebutkan nama Ubaid atau Ubaidillah. Inilah yang perlu dijawab. Oh, saya punya kitab abad ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang menyebutkan nama Ubaid. Semacam itu yang dicari. Kalau argumen cuma mengatakan tidak disebut bukan berarti tidak ada, ini debat namanya. Tapi tidak menyebutkan bukan berarti menafikan, saudara. Debat itu. Jadi ini istilah debat di pesantren itu biasa semacam itu, karena kaidah yang dibawa itu kita hanya untuk mengunci lawan, pakai ilmu mantek dan lain-lain, sehingga lawan itu tadi tidak berkutik untuk berbicara. Ya iya, tidak disebut bukan berarti tidak ada, tapi maksudnya bukan itu. Tidak disebutnya Ubaidillah di anak Ahmad bin Isa, bahwa anak Ahmad bin Isa itu di kitab abad 1 sampai 9 itu hanya 3, Ubaidillah tidak disebut. Ini kenapa? Sehingga di tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman menyaratkan bahwa harus ada kitab sezaman. Jadi tesis Kiai Haji Imaduddin pedomannya harus ada kitab sezaman. Maksudnya bagaimana? Karena kitab yang sezaman, yang mendekati dari abad hidupnya Ahmad bin Isa, itu rata-rata menyebutkan 3 anak. Kenapa setelah 550 tahun atau abad ke-10 baru punya anak 4? Nah, ini kan yang menjadi kecurigaan. Inilah yang perlu dijawab. Jadi kalau memang beliau yang terhormat Habib Hanif Alatas ini punya kitab abad 3, 4, 5, 6, 7, 8,
atau 9 yang menyebutkan di situ anak Ahmad bin Isa ada 4, barulah itu disampaikan ke publik untuk menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan rasa saling menghargai, saling menghormati demi ukhuwah Islamiyah bersama-sama. Dari 10 kitab ini, mulai dari abad ke-3 Hijriah, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan 9 ini, kalau kita disuruh untuk menemukan nama Ubaidillah itu nggak ada. Ini, nggak ada. Kalau ada, saya bilang ada. Kalau nggak ada, saya bilang tidak ada. Di sini bukan masalah saling membenci. Saya kira jangan sampai salah arah kita di dalam menyikapi masalah nasab habaib. Karena habaib ini banyak mengaku-ngaku keturunan Nabi. Inilah yang jadi masalah. Sehingga terkesan orang lain harus meyakini kalau beliau mengaku-ngaku. Nah, disitulah yang perlu diklarifikasi. Benarkah ini kalau saya mengakui mereka ini keturunan Rasulullah? Karena apa? Kan saya harus taat dan baik dan hormat kepadanya. Maka perlu di sini nasab yang benar. Makanya ini perlu dibuktikan dengan kitab-kitab nasab sezaman terutama biar clear. Kalau kitab sezaman menyebutkan anak dari Ahmad bin Isa ini cuma 3, lantas setelah 550 tahun anaknya menjadi 4, ini hanya mencurigakan. Inilah yang perlu dijawab semacam itu. Sehingga berkembanglah tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu merujuk kepada sejarah yang dibahas dengan Gus Rumel. Gus Rumel pun juga sepakat bahwa Ahmad bin Isa itu tidak punya gelar Al-Muhajir. Gus Rumel ini pembela dari Ba'alawi yang patut disegani, jempol 2 Gus Rumel. Karena apa? Logika ilmiah masuk. Karena apa? Kitab nasab ini harus dengan logika ilmiah, bukan dengan husnudzon. Gus Rumel masih menjawab secara ilmiah, logika, akal sehat, dan bertanggung jawab menurut pandangan kami semacam itu. Gus Rumel ini sepakat bahwa Ahmad bin Isa tidak punya gelar Al-Muhajir, berarti tidak pernah hijrah ke Yaman. Nah, sedangkan kondang makam Ahmad bin Isa itu ada 2, ada di Irak dan ada di Yaman. Dan di Yaman itu ditemukan di abad 9. Nah, berarti karena tidak pernah hijrah ke Yaman, masa makamnya ada di zaman, kan logika akal sehat juga tidak masuk. Maka dari itulah dinyatakan sesuai fakta sejarah itu makam Ahmad bin Isa itu yang sah berarti ada di Irak, sedangkan yang di Yaman berarti palsu. Kan demikian kajian sejarahnya. Oke, berarti tidak ada kitab yang mutabaroh yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya, sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Setelah itu, sahabat muslim yang berbahagia, setelah itulah akhirnya merujuk ke tahapan ketiga, yaitu tes DNA. Tes DNA ini secara logika akal sehat adalah sebuah penemuan ilmiah secara internasional, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan sifatnya boleh publik. Maka dari itu siapapun tes DNA bisa diakses di dalamnya dan bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Lantas tes DNA yang dilakukan dzurriyyah Nabi secara internasional itu saya kira semua pada bisa tahu, bisa login, bisa akses bahwa secara internasional dzurriyyah Rasulullah SAW itu melakukan tes DNA
dan hasilnya juga bisa dilihat, yaitu grupnya masuk ke J atau J1 dalam istilah haplogrupnya. Tapi kenyataannya klan Ba'alawi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, haplogrup yang dihasilkan termasuk termasuk Najwa Shihab, termasuk Quraisy Shihab, berarti As-Shihab. Ini haplogrupnya adalah G, berarti ada mengarah pada Yahudi. Ini kan sesuai fakta data ilmiah. Inilah yang perlu dijawab. Oh, di situ kalau habaib itu atau klan Ba'alawi G, berarti kasih alasan yang tepat sehingga bisa dibuat alasan merujuk kepada keturunan Rasulullah. Kalau kita melihat fakta DNA, kalau haplogrup G itu mustahil menjadi keturunan Rasulullah SAW. Benarkah dia keturunan Nabi? Dari sisi tes DNA sudah dikatakan tadi mustahil keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang perlu kita bahas secara fokus bersama-sama dengan penuh kearifan. Dan lagi jangan membawa masalah saling membenci, tidak ada. Kalau orang yang tidak mengakui nasab habaib berdasarkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu bukan berarti benci pada habaib. Ini perlu ditekankan. Yang tidak mengakui nasab habaib atau Ba'alawi bukan berarti benci. Ini menyatakan kebenaran. Justru kalau logika akal sehat beragama harus berterima kasih kalau ada yang bisa membuktikan nasab seseorang yang diakui itu sambung kepada Rasulullah setelah ada dalil dan beberapa penemuan ternyata bukan keturunan Rasulullah. Ini harus disyukuri supaya apa? Tidak menasabkan orang yang bukan nasabnya, karena ini adalah larangan besar dari Rasulullah SAW. Sekali lagi, yang tidak mempercayai habaib itu keturunan Rasulullah jangan dianggap berarti benci. Tidak, saya tidak pernah membenci, biasa saja semuanya. Karena apa? Hanya menyampaikan kebenaran. Supaya apa? Orang-orang awam yang berpegang teguh klan Ba'alawi habaib ini keturunan Nabi, mereka itu menyembah-nyembah sepertinya, semacam itu. Kalau memang benar saya kira tidak masalah, tapi kalau salah itu menjadi masalah. Sahabat muslim dimanapun berada, selanjutnya juga jangan dianggap orang yang tidak percaya kepada habaib itu keturunan Rasulullah lantas dianggap berarti tidak boleh mempelajari kitab-kitab yang dikarang oleh habaib atau Ba'alawi. Sekali lagi, bila ada orang yang tidak percaya kepada nasab Ba'alawi atau habaib, ini tidak percaya bahwa habaib sambung ke Rasulullah, tidak berarti tidak boleh mempelajari kitab-kitabnya. Menurut saya silahkan saja, walaupun tidak percaya habaib ini sambung nasab kepada Rasulullah, tetaplah kalau itu kitabnya bagus sesuai syariat, ya dipelajari aja, kan motifnya bukan masalah benci. Kalau lantas yang tidak mempercayai nasab habaib sambung kepada Rasulullah tidak boleh mempelajari kitabnya, saya kira itu salah arah di dalam menanggapi masalah tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman ini adalah memberikan pandangan yang benar terkait nasab habaib itu saja, semacam itu. Jadi tidak ada kebencian yang sampai melebar terhadap permasalahan kita, semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, berdasarkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa habaib klan Ba'alawi berdasarkan kitab nasab, kajian ilmiah dan juga kajian sejarah menyatakan bahwa mustahil habaib klan Ba'alawi ini adalah sambung nasab kepada Rasulullah SAW. Maka berdasarkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, siapapun yang masih mempercayai habaib ini keturunan Rasulullah atau dzurriyyah Nabi, maka hukumnya adalah haram. Sebab apa? Menasabkan Rasulullah atau menasabkan orang yang bukan nasabnya.
menasabkan Habaib atau klan Ba'alawi kepada Rasulullah, padahal bukan. Ini hukumnya adalah haram karena Rasulullah melarang menasabkan seseorang yang bukan nasabnya. Ini berdasarkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan rasa saling menghormati di antara satu sama lain. Tapi kepada seluruh umat muslim dimanapun berada yang menyimak tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan apabila di kemudian hari ada dalil yang menyatakan bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini ada tandingannya atau antitesisnya dengan argumen yang logika akal sehat menjawab semua permasalahannya, sehingga tesis Kiai Haji Imaduddin terpatahkan, juga wajib kita mengikuti. Tapi selama belum ada dalil, maka dalil dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tetap bisa dibuat pegangan yang kuat untuk menyatakan bahwa Ba'alawi putus nasab kepada Rasulullah SAW. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau kita ada dalil seperti tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang meliputi kajian kitab-kitab nasab, kajian sejarah, dan kajian ilmiah tes DNA menyatakan bahwa klan Ba'alawi Habaib Indonesia putus nasab kepada Rasulullah, kita wajib mengikuti. Dan apabila sebaliknya ada yang menyatakan sebaliknya, juga kita wajib mengikuti. Karena apa? Kita jangan taklid buta atau husnudzon. Ya sudah, Habaib itu keturunan Rasulullah. Ya kalau tidak ada dalil, kalau ada dalil yang menyatakan, maka husnudzon yang semacam itu bagi kami hukumnya haram. Bagi kami hukumnya haram. Atau suudzon, orang-orang yang mempercayai Habaib itu keturunan Rasulullah adalah haram. Kita tidak boleh menjustis demikian. Ya kalau orangnya percaya, kalau tidak percaya terserah dia. Tidak perlu kita menekankan kepercayaan kepada orang lain. Kita hanya sebatas menyampaikan kebenaran. Bagi yang percaya silakan, bagi yang tidak percaya juga disilahkan mengambil keputusan Anda. Dan bagi kami tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah sahih dan sah untuk dijadikan pegangan bahwa Ba'alawi Habaib Indonesia putus nasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.